Selama beberapa periode belakangan, terjadi serangkaian serangan bersenjata oleh kelompok KKB. Di pos pengamanan situasinya cukup sulit. Pos-pos di sana memiliki listrik yang sangat terbatas, membuat malam hari gelap gulita. Selain itu, cuaca sering berkabut sehingga mempersulit kondisi di lapangan. Tidak ada drone dan CCTV yang membuat pemantauan dan penindakan menjadi sulit. Komunikasi antar pos masih menggunakan radio komersial yang tidak terenkripsi. Penggunaan WhatsApp juga terhambat karena tidak semua pos keamanan memiliki akses jaringan yang memadai. Dengan adanya tantangan tersebut, berikut adalah kondisi yang diharapkan ketika solusi sudah diterapkan. Adanya sistem komunikasi terpadu menggunakan satelit, radio HF dan radio UHF. Satelit digunakan sebagai media komunikasi data, sedangkan radio sebagai media komunikasi suara. Baik radio maupun satelit sudah terenkripsi. Pada pos jaga akan dilengkapi dengan tower, solar panel, CCTV kamera, antena radio, gunshot detector, laptop, layar display, dan radio. Saat musuh mendekati pos jaga ketika cuaca buruk atau berkabut, mereka akan terdeteksi oleh CCTV dengan lensa thermal. Ketika situasi ini terjadi, CCTV mengirimkan peringatan ke dashboard monitoring di laptop pos jaga. Dengan menggunakan radio yang terenkripsi, komunikasi radio dari tim patroli ke tim pusat menjadi aman dari upaya penyadapan musuh. Musuh menerbangkan drone untuk menyerang pos jaga. Namun drone musuh berhasil dijatuhkan oleh drone jammer. Musuh yang menembak dari luar daerah pos dapat diketahui perkiraan lokasi dan jaraknya oleh gunshot detector yang terpasang di pos. Operator menginfokan perkiraan lokasi penembak ke semua personil pos. Musuh yang terdesak kabur keluar dari area pos menuju markas musuh. Di tengah perjalanan kabur ke markas, musuh meminta bantuan ke markas melalui panggilan radio HT. Panggilan radio musuh tersebut di-track oleh Monop DF dan dapat diketahui estimasi lokasinya. Setelah estimasi lokasi radio musuh diketahui oleh Monop DF, drone taktikal diluncurkan untuk melumpuhkan musuh tersebut. Drone dilengkapi dengan kamera dan muatan granat untuk dijatuhkan ke lokasi musuh. Berikut adalah penjelasan fitur untuk tiap solusi. Solusi komunikasi. Fitur-fitur di solusi komunikasi seperti Automatic Link Establishment. Fitur ALE memungkinkan radio untuk memilih frekuensi terbaik sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan seperti kondisi pantulan ionosfer dan cuaca. Fitur frekuensi hopping. Melakukan komunikasi radio dengan menggunakan beberapa kanal frekuensi secara acak sehingga lebih tahan terhadap penyadapan dan upaya jamming. Perangkat Intelligent Interconnect memungkinkan berbagai macam teknologi radio seperti HF, UHF, VHF, serta SIP phone untuk bisa saling berkomunikasi. Solusi perlengkapan tim patroli. Berikut adalah perangkat yang dibawa tim patroli saat bertugas. Pada saat tim patroli masuk ke hutan yang berada di luar coverage repeater pos jaga, anggota patroli dapat menegakkan pneumatic mast yang terpasang antena repeater sehingga tim patroli dapat berkomunikasi dengan pos jaga. Tim patroli dilengkapi dengan perangkat location tracking sehingga posisi tim patroli dapat termonitor. Monop DF dapat mengetahui frekuensi yang digunakan musuh serta mengetahui lokasi radio musuh. Solusi Bispectral CCTV Surveillance. Fitur-fitur di solusi ini seperti Bispectral kamera dapat menampilkan visual dan thermal. Fitur Face Recognition untuk mengenali wajah orang yang terdaftar dalam database. Fitur Object Detection untuk mengenali objek seperti senjata tajam dan senjata api. Fitur Crowd Detection untuk mengenali kerumunan orang. Solusi pendeteksi suara tembakan.
Solusi ini dapat mendeteksi arah sumber tembakan serta tipe kaliber senjata. Solusi drone. Drone surveillance untuk memantau via udara hingga jarak 30 km. Drone taktikal untuk menyerang musuh dengan melempar granat dari udara.